Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna rajaba syahrullahil 'ashar faman shoma minhu yawman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanullahil akbar ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim. Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah beserta pengurus yang saya hormati, Ketua Pengajian Gabungan PMTBR Ahinal Kiram Ustadz Rodi Budiawan yang saya hormati, para asatiz, guru saya Ustadz Agus Firman yang saya hormati, dan juga para hadirin jamaah pengajian yang saya hormati, yang insya Allah mudah-mudahan kumpul kita pada malam ini di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal soleh buat kita semua, dan mudah-mudahan amal soleh kita malam ini diterima sama Allah sehingga menjadi bekal buat kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah atas nikmatnya dan karunia-Nya yang begitu besar, yang sampai malam ini masih diberikan kepada kita. Dengan nikmat tersebut, malam ini kita bisa kembali bersilaturahim dalam pengajian gabungan yang kita adakan setiap malam Ahad. Ini semua berkat anugerah Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kegiatan kita malam ini. Salawat ma'assalam tak terlupakan, mari sama-sama kita sampaikan kehadirat junjungan kita baginda alam, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada umatnya hingga yaumul qiyamah. Harapan kita salawat yang kita baca malam ini menjadi syafaat buat kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian, alhamdulillah PMTBR malam ini bertempat dan menjadi tuan rumah dalam Masjid Jami Nurul Hikmah. Kajian malam ini berkenaan pada malam ini kita berada di bulan mulia, bulan Rajab, maka insya Allah beberapa keistimewaan
dan keutamaan yang akan kita bahas malam ini mengenai bulan Rajab. Agar bulan Rajab yang saat ini sedang bertemu dengan kita jangan sampai disia-siakan gitu ya. Sebab keutamaannya gede banget. Besar banget. Dan kesempatan ini belum tentu bisa terulang kembali di tahun depan buat kita. Karena umur itu urusan Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang diperkenankan oleh Allah bisa mengetahui kapan batas waktu umur kita berakhir. Makanya selagi kita ada kesempatan baik di bulan Rajab ini, jangan dilewatkan Rajab hanya untuk perkara-perkara yang tidak manfaat. Satu dauhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sebenarnya ini sudah kelewat di awal ya. Kata Nabi kita di sini, riya'ani anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man ahya awwala lailati min Rajaba lam yamut qalbuhu idza matatil qulub wa saballahu khairun min fawqi ra'sihi sabban wa kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummuh wa yasfa'u li sab'ina alfam min ahlil khotoya qadis taujabu an-nara. Siapa orangnya yang mau menghidupkan awal malam bulan Rajab? Tapi ada sebagian bukan cuma di awalnya aja yang dihidupkan. Pokoknya setiap malam di bulan Rajab kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan cara banyak beribadah. Tiap malam apa aja dah ragam ibadah yang kita lakukan. Lam yamut qalbuhu, kagak bakal mati itu orang hatinya. Jadi hatinya hidup terus. Kalau hati hidup sama ibadah greget, enak Pak. Itu tanda atau ciri orang yang hatinya hidup. Kalau diajak sama ibadah nggak berat. Hati-hati hidup tuh. Diajak ngaji, diajak berjamaah, pokoknya mau dah. Kagak berat hati kita, kagak berat kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Berarti itu orang hatinya hidup. Kalau orang hatinya mati, ini ngerepot. Jangankan jauh, nempel aja nih sama masjid, gak mau dia ke masjid. Padahal ada satu hadis Nabi mengatakan tidak kesebut sholat orang yang rumahnya nempel dengan masjid atau bertetangga dengan masjid tapi sholat di rumah. Iya. Kagak kesebut sholat. Berarti sama aja kagak sholat. Ini tangga-tangga masjid, tangga-tangga musola. Kalau hatinya enteng, hidup, terkadang belum mendengar azan aja dia udah berangkat menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Rajab, Allah kagak kasih mati hatinya. Idza matatil qulub, apabila hatinya udah mulai mati, udah loyo dah, udah layu. Kalau kayak tanaman jarang disiram, mulai layu.
wasoballahu khaira min fawqi ra'sih, maka Allah akan menyiram kebaikan, menyiram rahmat di atas kepala dia. Sobban dengan sekali siraman. Kalau tanaman udah lama kagak disiram, dia layu tuh. Ya, Bapak udah ngalamin dah. Tanam apa kayak kita? Tanam pisang kayak, jambu, rambutan. Kalau kagak disiram-siram kan layu itu pohonan, apalagi musim panas. Itu kagak ada ubahnya kayak hati kita, Pak. Orang kalau jarang duduk di majelis, itu hatinya keras-keras mati. Karena disiram supaya hidup. Nah, salah satunya cara untuk menghidupkan hati yang sudah mulai mati dengan menghidupkan malam-malam di bulan Rajab dengan banyak ibadah. Hatinya nanti hidup, disiram lagi sama Allah. Wa kharaja min dunubihi, dan bakal dikeluarkan dari badannya dosa-dosanya. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan kayaumi waladathu ummuh, kayak di hari dia baru dilahirkan oleh ibunya, kayak bayi. Orang kalau ngidupin malam Rajab, dosanya Allah hapusin. Kita kembali kepada kesucian, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Enak ini. Berarti bulan Rajab ini salah satu daripada bulan yang disediakan oleh Allah buat hambanya untuk membersihkan dosa. Nah, ini kesempatan baik, Pak ya. Wa yashfa'u li sab'ina alfa min ahlil khotoya, dan bila mana ada orang yang mau menghidupkan malam-malam di bulan Rajab, maka bakal ditolong 70.000, ya, 70.000 min ahlil khotoya qadis taujabu annar, yang ahli kejelekan itu yang udah wajib mereka semua masuk neraka. Jadi dengan adanya orang yang menghidupkan malam pertama atau malam-malam bulan Rajab, itu 70.000 orang yang udah wajib masuk neraka, itu Allah ganti dengan kebaikan, kejelekan diganti, sehingga nggak jadi masuk ke dalam nerakanya. Nah, ini kan hebat, Pak ya. Berarti keagungan bulan Rajab itu bukan hanya diberikan sama Allah untuk orang yang masih hidup, ternyata buat orang-orang yang sudah meninggal pun, bahkan orang yang sudah wajib masuk neraka bisa tercegah gara-gara orang-orang yang masih hidup bisa atau mau mengagungkan malam-malam di bulan Rajab. Nah, ini kita niatin nih. Ini kan malam bulan Rajab nih ya. Ini kita niatin, kita mengagungkan bulan Rajab. Ya, insya Allah. Satu hadis dan keutamaan. Ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan, Ra'aitu Lailatal Mi'raji naharon, saya ngeliat waktu Isra Mi'raj, di dalam surga itu ada satu sungai yang mengalir begitu indahnya itu sungai. Ma'uhu ahalla minal asal, kata Rasulullah, ketika dicicipi airnya nih, tuh Masya Allah Pak, manisnya lebih manis daripada madu yang murni. Manis bener kata Rasul, airnya manis bener. Gimana kita temukan air sungai yang manis di dunia? Nggak ada. Dari Sabang sampai Merauke nggak ada. Kita cari nggak ada. Di surga ada, disiapkan sama Allah. Wa abradu minas salji, sejuknya lebih sejuk daripada es. Udah manis sejuk. Wa atyabu minal miski, dan wanginya melebihi wanginya minyak kasturi, minyak misik. Dicium sama Rasul, Masya Allah, wanginya luar biasa. Dicicipi sama Rasul, manisnya luar biasa dan sejuknya luar biasa.
Sampai takjub Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Faqultu li Jibril liman hada Jibril, ini sungai cakep bener, indah bener, airnya manis, sejuk dan wangi yang luar biasa. Buat siapa Jibril? Buat siapa ini Jibril? Diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah dalam surga." Qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Kata malaikat Jibril, buat umatmu Muhammad. Girang banget Rasulullah, Pak. Ya Allah, senang banget Rasul. Rasul kalau kebaikan-kebaikan diberikan kepada umat, disiapkan sama umat, Masya Allah, ceria benar mukanya. Tanya lagi Rasul, umat saya yang gimana ya Jibril? Liman sholla alaika fi Rajab, yang di bulan Rajab dia rajin membaca sholawat. Umatmu yang bersolawat di bulan Rajab, Allah siapin di surga ada sungai yang mengalir, manis airnya, sejuk airnya, wangi airnya. Itu untuk orang-orang yang di bulan Rajab rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga adalah salah satu amalan terbaik yang bisa kita ambil hikmahnya di bulan Rajab ini. Kita banyakin dah bersolawat kepada Rasulullah. Yang biasa kita mungkin malam Jum'ah aja di bulan-bulan lain, kalau bisa di bulan ini tiap hari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau itu sungainya udah disiapkan sama Allah buat orang yang bersolawat, masa iya kita nggak bakal masuk ke sana? Iya, pasti kita bakal masuk mencicipi air sungai yang diceritakan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan sampai kita ke sungai tersebut. Amin. Selawatnya banyakin. Selawat. 2. Istimewaan Rajab. Yang ketiga, banyak ini hadisnya, banyak sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, man shoma salasata ayyam. Siapa yang pernah berpuasa di bulan Rajab 3 hari, 3 hari, itu mah terserah. Mau sampai berapa hari, yang penting jangan sampai 1 bulan. Mau 3 hari, mau 5 hari, mau 7, ya 11, atau sampai 15, 16, boleh. Yang penting bulan Rajab ini jangan dipuasain semua. 3 hari aja kata Rasulullah. Min syahril haram, dari bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, di antaranya 4 bulan. Ya. Di antara yang 4 itu adalah bulan Rajab. Di sini Rasul mengatakan al-Khamis wal Jum'ah, ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Itu dikatakan oleh Rasul. Siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau masyarakat kita, kebanyakan beliau mengambil atau mereka mengambil di awal. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ya. Ada yang sampai 10 hari langsung. Itu tergantung tinggal kemauan kita. Semakin banyak kita berpuasa, semakin agung dan banyak pula ganjaran yang kita dapat. Kalau kita nggak sanggup sampai dengan 3 hari, nggak sanggup sampai dengan 10 atau 15 hari, 3. Yang belum, masih ada kesempatan banyak. Yang sudah, silakan nambah lagi. Terutama buat yang belum. Ya, bapak-bapak yang belum nih. Yang di Rajab ini belum pernah sama sekali berpuasa, masih banyak lelakon ke depannya. Puasain dah. Puasain, jangan sampai kagak. Ya. Kata Rasul, Kamis, Jumat, Sabtu.
Kataballahu lahu bikulli yaum. Maka Allah bakal menulis di buku catatan amal kebaikan orang tersebut setiap hari yang dia puasain. Itu kata Rasulullah, ibadata tis'ami'ati am, bagaikan dia beribadah 900 tahun. Satu harinya, Pak. Siapa yang buat? Ada yang buat? 900 tahun sholat terus, malamnya tahajud, siangnya puasa, kagak ada yang kosong buat kerja, cuma dipakai zikir dan ibadah. 900 tahun. Mana ada yang kuat? Betul, Pak ya? Ramadan aja yang cuma 30 hari, malamnya kita tarawih, itu juga nggak full, cuma 20 rakaat sama witirnya 3 rakaat, siangnya kita pakai puasa. Kagak sanggup kita. Ada bolongnya, bener nggak? Apalagi tarawih mah. Ya. Kenyangan lah alasannya kan begitu ya. Allah. 900 tahun, Pak, nggak berhenti-berhenti ibadah. Itu satu hari, kalau kita mau puasa di bulan Rajab, bagaimana kalau puasanya 3 hari? 900 dikali 3. 2700 tahun. Kita puasa 3 hari, bagaikan beribadah 2700 tahun lama. Nah, ini kan wadah buat kita untuk mengumpulkan amal. Karena kita balik menghadap Allah butuh banyak bekal. Kenapa butuh banyak bekal? Karena akhirat itu kagak punya waktu, hidupnya bakal selama-lamanya. Kalau kita hidup di dunia, kita bisa bisa rinci dah. Misal sehari kita 100.000, kalau sebulan 3 juta. Kalau setahun, nah tinggal kalikan kita hidup 70 tahun, ketahuan. Kita punya uang misalnya 10 miliar. Buat kehidupan kita selama 70 tahun, itu masih bisa kita kalkulasikan. Di akhirat nggak bisa. Karena akhirat kita bukan hidup 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi abadan abidin, selama-lamanya. Makanya kita nggak cukup kalau cuma bekal sedikit nanti buat di akhirat. Nah, 2700 tahun kita berbekal, bagaikan beribadah 2700 tahun, itu pun belum cukup, Pak, buat bekal kita nanti di akhirat. Tuh, ya. Nah, sedikit-sedikit. Semakin banyak kita berpuasa, berarti semakin banyak ganjaran yang Allah berikan buat kita. Inilah. Pada yaudah. Jangan sampai bulan Rajab yang sekarang ini masih ada di tengah-tengah kita, cuek aja kita. Hormati, agungi bulan Rajab dengan banyak ibadah. Ya terutama puasa. Puasa. Kalau yang belum, niatin dah. Kali besok mau Minggu, hari Senin kita niatin, gitu kan? Kita ambil aja Senin Kemis. Ya, gitu kan? Kalau Senin Kemis kita kejar puasa di bulan Rajab, puasa Rajab ini kita dapat fadilah, puasa Senin Kemisnya pun kita dapat fadilah juga. Kalau sebulan Senin Kemis, ya 2 kali 4, 8 kali kita berpuasa. Gede banget tuh puasa. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah ketika beliau sedang berjalan. Di sini ada satu riwayat, Ukiya an Sauban annahu qol kuna ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalam. Saya, kata Sauban, pernah bareng-bareng bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamarorna bimakbarotin, bareng-bareng ngapain? Bareng-bareng jalan lewat kuburan. Nabi sama sahabat Sauban pernah bareng jalan melewati kuburan.
Ketika sedang berjalan, fawaqafa alaihi salatu wassalam. Nabi tiba-tiba berhenti. Fabaka bukaan syadida. Tidak disangka ketika Nabi berhenti di perjalanan di tengah kuburan, Rasulullah langsung meneteskan air mata. Menangis beliau. Lagi jalan enak nih Pak, lewat kuburan, atau berhenti. Saya Sauban kaget. Ada apa nih Rasul berhenti? Apalagi ditambah beliau menangis. Summa da'a. Kemudian Rasul mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Setelahnya Rasul berdoa, beliau sudah mengusap wajahnya. Faqultu lahu, saya nanya sama Rasulullah. Lima bakaita ya Rasulullah. Ya Rasul, kenapa kau tiba-tiba berhenti, kemudian kau menangis? Faqala, maka Nabi kita menjawab, ya Sauban, haula'i yu'adzibuna fi kuburihim. Kalau kau tahu kenapa saya berhenti dan kenapa saya menangis, ini orang di dalam kubur, semuanya, ini makam yang kita lewati, ini semuanya, semua sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Rasul nangis, Pak. Rasulullah mah hatinya gampang banget tersentuh. Kalau ngedengar tentang siksaan, langsung aja mencucurkan air mata. Kenapa kita mah enggak? Kerasnya hati. Kerasin. Jangankan cuma diceritain. Ngelihat langsungnya aja kita mah kadang-kadang kagak tersentuh nih hati. Contohnya apa? Banyak saudara-saudara kita, mungkin termasuk kita juga, penggali-penggali makam di kuburan. Kagak ada satupun yang kita lihat nangis di situ. Malah kuburan atau penggali-penggali makam justru malah bercanda dia enak-enakan di kuburan. Ya, kadang-kadang lempar-lemparan tanah lah dari bawah ke atas, gitu kan? Kagak dijadikan peringatan yang sedang dia gali itu suatu saat bakal dia tempati juga. Hanya ukuran setengah kali 2 meter. Itu yang bakal dia tempati. Gak jadikan peringatan, gak jadikan pelajaran. Justru bercanda di makam. Ya, kadang-kadang umpet-umpetin makanan. Bain, buat sempit banget nih kayaknya nih. Ketawain sama teman-temannya. Gak kan begitu ya? Ya Allah. Gak jadikan peringatan kuburan itu. Ya, ini hati keras. Rasulullah mah kalau lewat kuburan, ya Allah, mencucurkan air mata, menangis. Itu lewat aja Rasul nangis. Sauban, ini orang di dalam kubur semuanya sedang disiksa sama Allah. Wa da'autu lahum. Kemudian saya angkat tangan saya, berdoa kepada Allah. Fa khaffafallahu anhumul azab. Dengan doa saya, siksaan-siksaan yang sedang diberikan oleh orang yang berada di alam kubur ini diringanin. Gara-gara saya berdoa, minta kepada Allah. Tuh, diringanin. Sumakal. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, ya Sauban, law soma haula'i yauman min rajaba wa manamu minhu lailata ma udhibu fi kuburihim. Ini kata Nabi nih. Sauban, demi Allah yang telah mengutus saya untuk menyampaikan kebenaran, kalau seumpamanya ini orang yang udah pada mati, dulunya waktu masih hidup dia pernah berpuasa sekali aja di bulan Rajab, dan pernah bangun malam 1 malam aja di bulan Rajab. Demi Allah, kata Rasulullah, ma'udhibu fi kuburihim, saya yakin ini orang kagak bakal disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Tuh. Kan kesempatan juga buat kita, Pak. Untung kita hidupnya ada di bawah bimbingan Nabi kita Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sayang sama umatnya, disampaikan ini hadis, nyampe ke kita malam ini. Masih ada kesempatan ke depan bulan Rajab, yaudah puasain. Kata Rasul, sekali aja dia pernah puasa Rajab. Semalam aja dia pernah bangun untuk sholat tahajud di bulan Rajab, ma'udhibu fi kuburihim.
aku yakin orang itu kagak bakal disiksa oleh Allah di kuburnya. Tuh. Karena yang berpuasa ya puasa. Ya, yang udah puasa kalau menambah-nambah dah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai 1 bulan Rajab ini kagak dipuasain atau acan-acan. Ini orang yang rugi. Karena tadi saya katakan, kesempatan belum tentu terulang kembali di tahun yang depan. Siapa tahu tahun depan kita udah nggak duduk lagi di majelis ini. Ya, tahun depan kita nggak ada lagi di tengah-tengah keluarga kita. Tahun depan kita udah nggak ada di alam dunia. Kita udah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan itu akan terlewatkan begitu saja. Ingatin dah. Kagak bakal disiksa sama Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi sama saya sahabat ragu-ragu. Faqultu ya Rasulullah, asumu yawm wa qiyamu lailah yamna'u adzabal qabr. Apakah cuma puasa sekali di bulan Rajab dan bangun malam sekali di bulan Rajab bisa mencegah alam kubur? Bisa mencegah siksa kubur? Saya sahabat ragu-ragu hatinya. Masa iya cuma puasa sekali doang di bulan Rajab, sama tahajud semalam doang di bulan Rajab bisa mencegah siksa kubur? Rasulullah langsung menjawab dengan tegas. Qala alaihi salatu wassalam, ya sauban walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Soban, demi Allah yang mengutus saya untuk membawa kebenaran menjadi nabi, mamin muslimin, tidak ada seorang muslim, wa muslimatin, tidak ada buat seorang muslimah, yasumu yauman wa yaqumu lailah, dia puasa sehari, dia bangun semalam, min Rajab, di bulan Rajab, yuridu bihima wajhallah, yang dia puasanya, dia bangun malamnya karena Allah, maka illa kataballahu lahu ibadatas sanah, itu sehari dia puasa tercatat sebagai ibadah 1 tahun. Soma nahariha, setahun dia berpuasa di siang harinya, wa qama layaliha, dan dia bangun malam dalam setahun setiap malamnya. Puasa sehari, bangun malam sekali, itu sama aja dia puasa setahun, bangun malam setahun. Maka bila mana ada orang yang pernah bangun malam setahun suntuk kagak berhenti, puasa setahun suntuk kagak berhenti, maka Allah akan mencegah siksa kubur buat orang tersebut. Rasulullah langsung mengatakan, wallahi ba'asani bil haqqi nabiyyan. Nabi yang janji langsung. Bukan kita, bukan orang biasa, tapi nabi yang mustahil bohongnya pasti benernya. Nah, paham gitu Pak ya? Insyaallah. Ya. Jadiin bulan Rajab ini sebagai wadah buat kita untuk mengumpulkan amal. Nah, ini ya. Jangan sampai besok. Akhirnya habis waktunya. Ya, lewat. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Sya'ban. Waduh, Rajab udah kelewat. Udah dari kemarin. Mau ngapain? Belum puasa pisan tahun depan kalau masih hidup. Ya, kalau masih hidup ya. Nah, kalau kita udah mati bisa kita. Itu Pak ya. Ini saya ingetin malam dah. Ingetin saya, ingetin jamaah semuanya. Nah, gitu ya. Kasihnya yang enak-enak aja. Masih tentang keistimewaan bulan Rajab. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira lagi kepada kita. Bagaimana kata Rasulullah? Ya, idza kana yaumul qiyamati, apabila nanti hari kiamat udah terjadi. Hari kiamatnya udah terjadi. Di bumi udah dihancurin sama Allah. Makhluk yang ada di bumi udah diwafatkan semuanya sama Allah. Baik manusia ataupun binatang sudah nggak ada di dunia. Ya, udah terjadi. Kemudian Allah akan bangkitkan kita, mengumpulkan kita dalam satu tempat yang sangat sempit
yang disebut dengan padang mahsyar. Itu kita bakal ngalamin, Pak. Ya, bakal ngalamin. Kita bakal ngalamin berada di padang mahsyar nanti. Kayak apa bentuknya? Ya, wallahu a'lam. Cuma Allah yang tahu dan nanti kita akan mengetahuinya. Ya. Tapi tenang, kata Rasulullah. Buat orang-orang yang dulu ketika dia bertemu dengan bulan Rajab, dia agungin. Yunadi munadan. Nanti ketika kita berada di yaumul kiamah di padang mahsyar, ada yang manggil-manggil. Aina rajabiyun? Mana orang-orang yang ahli rajab? Siapa ahli rajab? Yang di bulan Rajab dia berpuasa. Yang di bulan Rajab dia bangun malam. Yang di bulan Rajab dia berusaha menghatamkan Al-Quran. Yang di bulan Rajab dia bersedekah. Yang di bulan Rajab dia beramal soleh dan amal kebaikan. Nanti bakal ada yang manggil-manggil di padang mahsyar. Mudah-mudahan di kuping kita nih, yang kanan yang kiri, dengar panggilan itu. Sebab yang mendengar adalah orang yang ahli Rajab doang. Adapun orang yang gak ahli Rajab tidak bakal dikasih dengar oleh Allah. Fayakhruju nurun, maka bakal keluar cahaya yang begitu terang. Fayatba'u Jabrailu wa Mikailu alaihi massalatu wassalam. Ada cahaya yang terang yang manggil-manggil aina rajabiyun, aina rajabiyun. Ternyata di belakang cahaya itu mengikuti dua malaikat, Jibril dan Mikail. Ya, cahaya itu terbang, Pak, mengelilingi padang mahsyar, mencari orang-orang yang ahli Rajab, diikuti oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ketika orang-orang yang ahli Rajab sudah mendengar panggilan tersebut, maka di situ dikatakan oleh Rasulullah, wa yatsba'u ar-rajabiyuna. Mereka akan ngikutin di belakang cahaya tersebut. Jadi di depannya cahaya, di kiri kanannya malaikat Jibril dan Mikail, di belakangnya ahli-ahli Rajab. Semuanya mereka akan dikasih keistimewaan bisa terbang di padang mahsyar. Tuh. Ya Allah, bagaimana kurang enaknya ahli Rajab? Ya. Bisa mabur kita. Kakak punya sayap, San. Bisa, Allah yang ngasih. Allah menggampang. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Buat Allah maka gak ada yang susah. Bagaimana kaburnya, San? Gak punya sayap. Bisa, nanti di hari kiamat kita bisa. Ya Allah. Ngikutin kita cahaya itu. Dibawa kemana kita? Summa yamuruna ala sirat kalbarkil khatib. Ternyata orang-orang yang ahli Rajab dibawa oleh cahaya Rajab, diikuti oleh Jibril dan Mikail, menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqimnya juga kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Ya Allah, cepat. Kalau kita baca keterangan mah Shiratul Mustaqim, Masya Allah, 1000 tahun kalau kita jalan kaki. Telong kita jalan. Ya Allah, kapan nyampenya? 1000 tahun jalan. Mending jalannya enak, adem. Shiratul Mustaqim, rambut atuh dibelah 7. Segede apa sih, Pak? Bener gak? Rambut kagak dibelah, kecil ya. Apalagi dibelah. Itu pun tajam lagi. Di bawahnya jurang neraka. Siap-siap untuk membakar orang yang jatuh dari jembatan tadi. Ahli Rajab kagak bakal nempel kakinya di jembatan itu. Dia bakal dikasih keistimewaan nyebrangin jembatan Shiratul Mustaqim, terbang bagaikan kilat. Summa yasjuduna lillahi ta'ala, dianterin sama cahaya Rajab, dianterin sama Mikail, dianterin sama Jibril sampai depan gerbang surga. Ketika ahli Rajab sampai di depan gerbang surga, summa yasjuduna lillahi ta'ala syukron litazawzihimus sirat. Itu ahli Rajab langsung pada sujud di depan gerbang surga, Pak. Pada sujud dia. Ngapain dia sujud? Syukron. Sebagai rasa syukur litazawzihim sudah bisa nyebrangin jembatan Shiratul Mustaqim dengan selamat. Kita kawan begitu, Pak ya.
Asal kita bisa ngelewatin rintangan, kita tahu-tahu langsung sujud, kita sujud syukur kan? Mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah, udah diselamatkan dari Shiratul Mustaqim. Lagi sujud ahli Rajab di depan gerbang surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fayaqulullahu ta'ala ayyuhar rajabiyun, wahai hamba-hambaku yang soleh, ahli-ahli Rajab, yang kau dulu waktu di dunia mengagungkan bulanku, irfa'u ru'usakum, angkat pala kalian, angkat semuanya, kata Allah, angkat. Qad qadaitumus sujuda fi dunya, kalian udah capek sujud di dunia, sekarang jangan sujud baik, ayo angkat, kata Allah. Udah jangan sujud aja, capek dulu sujud di dunia, capek kita pas sujud di dunia, emang gak capek? Kalau kata boleh, mau ogah kita, bener gak? Lagi enak-enaknya kita tidur, panggilin sholatu khairum minan naum, suruh ngapain? Suruh sujud. Lagi enak-enaknya kita istirahat, capek kita kerja, seharusnya makan, minum, kan enak istirahat, suruh sujud lagi kita dohor. Enak-enaknya kita lagi kumpul sama keluarga, sore pulang kerja bersama anak, bersama istri, disuruh sujud lagi sama Allah. Asar. Menjelang malam, maghrib kita sujud. Menjelang tidur, sudah sangat lelah mata kita, jangan tidur dulu, kata Allah, sujud dulu. Malamnya, tahajud, kita dianjurkan sujud lagi. Siangnya, di awal pagi, kita disuruh sujud lagi. Pada capek, Pak. Emang udah capek sholat, bener gak? Kalau kata boleh minta sama kita, pengen kagak sholat, bener nggak? Karena kewajiban kita. Nah, ketika nanti ahli Rajab udah nyampe di depan gerbang surga, mereka pada sujud. Makanya Allah, udah jangan sujud baik, angkat pala. Udah capek dulu sujud di dunia, sekarang jangan sujud baik, kata Allah, angkat. Apa yang ditawarkan oleh Allah buat ahli Rajab? Di situ dikatakan oleh Allah dengan indahnya ini kalimat, irtahalu ila manazilihim. Sekarang masuk dah ke surga. Cari tempat-tempat kalian dan tinggallah bersenang-senang di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya Allah, nikmat banget tuh. Disuruh nyari tempat kita. Emang belum ada? Lah kapan Pak di surga nanti ada nama, ada papan namanya depan pintu. Ini kamar si anu nih, gitu ya. Kayak kita haji begitu ya, kayak kita umroh. Cari dulu kamarnya. Jangan sembarangan main masuk ke kamar orang kita. Surga juga begitu kita. Kata Allah, cariin dah kamar lu masing-masing. Nanti di depan pintu surga itu ada tulisan, disitulah ya, orang-orang yang berhak masuk ke kamar itu, nih orang-orangnya. Kamar ini, nih orang-orangnya. Udah jangan sujud baik, cukup sujud di dunia. Sekarang mah dah senang-senang dah. Silakan masuk ke surga, cari tempat kalian masing-masing. Betapa kurang indahnya itu, Pak. Indah bener dah kata-kata seperti itu. Ini hanya dipersilakan dan disiapkan keutamaan ini buat kita orang-orang yang ahli Rajab. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli Rajab ya, Pak ya. Iya, itu ya, puasa, taklim, ya, baca Qur'annya tambahin, ya, kemudian zikirnya tambahin juga di bulan Rajab. Jangan seperti hari-hari biasa, tambahin lagi dikit-dikit dah, ya. Nah, itulah keistimewaan yang luar biasa yang Allah siapkan buat ahli Rajab. Ya, mudah-mudahan ya, saya menyampaikan ini kali-kali aja. Jamaah Nurul Hikmah atau jamaah-jamaah yang lainnya atau yang ngedengerin di rumah. Ya, mudah-mudahan tergugah hatinya. Besok-besok dia mau ibadah, mau puasa. Mereka yang berpuasa, saya kebagian nilai pahalanya dari apa yang saya sampaikan. Udah gitu aja, Pak ya. Nah, udah isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Saya ada acara haul tetangga di sana, jadi segitu dah cukup. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga organ-organ tubuh kita biar gampang, biar mudah, biar ringan
di dalam melaksanakan ibadah, terutama di bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di bulan Rajab ini, tercatat kita semua yang hadir tempat ini sebagai ahli-ahli Rajab yang mau mengagungkan bulan Rajab. Dan barokah daripada mengagungkan bulan Rajab, mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi ahli surga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehat, panjang umur, berkah hidup, ya lancar rezeki, anak-anak kita pada soleh dan soleh. Hajat kita semuanya terijabah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafana ya karim, wafana ya rahim, wafana ya ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ahyina bil hayati lil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa yasurna yaumal qiyamati bi zumratil awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.